Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resya Nazwan India dengan NIM 230910699. Hari ini saya akan menjelaskan materi Introduction pada teori bahasa dan otomata. Kedudukan teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer. Ilmu komputer mempunyai dua komponen utama. Yang pertama, model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Yang kedua, teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya penerapan rancangan dari teori. Untuk teori graf atau bahasa dan otomata merupakan bagian pertama. Spesifikasi dari sebuah bahasa pemrograman dibagi menjadi tiga. Yang pertama, himpunan simbol-simbol alfabet yang bisa dipakai untuk membentuk program yang benar. Yang kedua, himpunan program yang benar secara sintaktik. Yang ketiga, makna dari program tersebut. Nah, secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah perbedaan disiplin ilmu. Ini dibagi menjadi empat. Yang pertama, teknik elektro, mengembangkan switching sebagai tool untuk mendesain hardware. Yang kedua, matematika, bekerja berdasarkan logika. Yang ketiga, ahli bahasa, menyelidiki tata bahasa untuk natural language. Keempat, ahli biologi, mempelajari natural network. Spesifik. Nah, untuk konsep bahasa dan otomata, yang pertama, teori bahasa adalah konsep-konsep pada string alfabet. Dalam penyambungan karakter-karakter alfabet untuk membentuk suatu makna atau bahasa. Yang kedua, alfabet adalah himpunan simbol-simbol karakter tak kosong yang berhingga. Alfabet digunakan untuk membentuk kata-kata atau string-string di bahasa. Bahasa dimulai dengan alfabet. Alfabet dilambangkan dengan sigma. Yang ketiga adalah string. Adalah deretan simbol-simbol dari alfabet di mana perulangan simbol diizinkan. Contohnya V. Di dalam V sama dengan di dalam kurung kurawal ada A, B, C, D. String pada alfabet V antara lain ada A, B, C, D, ada B, 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 A. Di dalam grammar dikenal simbol-simbol yaitu simbol terminal atau token. Ada simbol-simbol yang dilambangkan dengan huruf kecil dan simbol-simbol tersebut sudah tidak dapat diturunkan lagi. Contohnya A kecil, B kecil, C kecil. Simbol non-terminal atau variabel adalah simbol-simbol yang dilambangkan dengan huruf besar. Dan simbol-simbol tersebut masih dapat diturunkan lagi. Contohnya A besar, B besar, C besar. Simbol awal atau start adalah simbol awal yang biasanya dilambangkan dengan huruf S. Yang keempat, ada panjang string. Adalah jumlah simbol di dalam string, bukan pada alfabet. Dan perulangan kemunculan simbol dihitung. Panjang string dilambangkan dengan huruf W. Contohnya, eh, ini dibaca epsilon, panjang epsilon sama eh, panjang string epsilon sama dengan 0. Panjang string A sama dengan 1. Panjang string AA sama dengan 2. Panjang string AAA sama dengan 3. Panjang string AAAB sama dengan 4. Yang kelima adalah empty string atau null string. Adalah sistem yang tidak mengandung simbol apapun. Lambangnya epsilon atau lambda. Yang keenam, regular expression adalah cara untuk mengekspresikan bahasa dengan hanya menggunakan operasi, yaitu operasi concatenation, superscript, clean closure, dan positive closure. Kita masuk ke pengertian. Pada kata otomata merupakan bentuk jamak dari automaton. Berasal dari bahasa Yunani automatos yang berarti self-acting. Dalam bahasa American Heritage diartikan sebagai ada dua. Yang pertama a robot, yang kedua one that behave in automatic or magical fashion. Dalam matematika, istilah otomata terkait dengan teori mesin abstrak dapat didefinisikan secara sederhana sebagai otomata adalah mesin sequential otomatis yang menerima inputan dan mengeluarkan output. Yang keduanya dalam bentuk diskret. Beberapa sistem yang dapat dibuat model otomatanya antara lain mesin penukar uang,
model transmisi data, kunci kombinasi, parser, compiler, dan lain-lain. Otomata juga merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga stage, di mana stage menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin tersebut. Selanjutnya, mesin otomata membuat keputusan yang dimana mengidentifikasi pada inputan itu dapat diterima atau tidak. Sehingga sebuah string input diterima bila mencapai stage akhir atau final stage yang digambarkan dengan lingkaran ganda. Nah, sistem-sistem otomata yang pertama, kelakuan mesin otomata bergantung pada rangkaian input yang diterima mesin tersebut. Yang kedua, setiap pada beberapa status tertentu dan dapat dipindahkan ke status baru karena perubahan inputan. Untuk teori bahasa membicarakan tentang bahasa formal atau formal language, terutama untuk perancangan compiler, dan pemrosesan naskah, teks prosesor. Yang kedua, bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Sebuah kalimat adalah sebuah bahasa yang dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar. Ada dua hal penting yang terkait dengan bahasa formal. Yang pertama, pengembangan kalimat atau generator. Berkaitan dengan algoritma yang dapat menghasilkan sebuah kalimat dengan bahasa tertentu yang dikaji berdasarkan aturan bahasa tersebut atau grammar. Contohnya penerapan pada bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic, Delphi, Delphi, Visual C, Java NetBeans. Programmer dan menuliskan kode program, tetapi kode tersebut dibangkitkan ketika sebuah aktivitas dilakukan, misalnya ketika programmer memasang button pada sebuah form, maka nama variable button dan prosedur aktivitas button akan dibangkitkan sehingga programmer tinggal mengisikan kode intinya saja. Untuk pengenalan kalimat atau recognition, pembuatan algoritma yang dapat mengetahui apakah sebuah string S atau kalimat termasuk anggota himpunan bahasa L. Algoritma ini memeriksa keanggotaan S dalam bahasa L berdasarkan aturan yang banyaknya terhingga jika belum mempenuhi aturan bahasa, maka proses kompilasi akan terhenti. Misalnya dengan memberikan pesan sintak error. Oke, kita akan masuk ke sistem bilangan. Di sini otomata yang dapat menerima semua string asalkan string 1 tidak berurutan. Oke. Otomata ini menerima semua string biner asalkan angka 1 tidak muncul secara berurutan. Contohnya 0000 atau 0001, 0101, 1010. Nah, kalau yang merah ini adalah string yang ditolak, yaitu 1111, Nah, pada ini kita mulai dari state A sebagai state awal atau start. Nah, state A ini berarti kondisi di mana sebelumnya belum ada angka 1. Kalau inputannya adalah 0, maka kita tetap berada di state A. Berarti kita masih aman. Tapi kalau inputannya adalah 1, maka kita harus berpindah karena ke state B yang menunjukkan kita sudah menemukan satu angka 1.
Nah, di sini di state B, kondisinya adalah kita baru saja membaca satu angka, satu. Tetapi belum berurutan karena inputan berikutnya adalah 0. Maka kita kembali ke step A karena tidak ada dua angka satu yang berurutan. Namun, kalau inputan berikutnya adalah satu, maka kita harus masuk ke step C. Karena step C ini adalah dead step, yang artinya string langsung ditolak. Di, di step C ini adalah kondisi ketika terdapat dua angka satu berurutan. Kalau sudah masuk ke step ini, maka string otomatis ditolak. Dan apapun inputan selanjutnya, baik 0 ataupun 1, kita tetap berada di step C. Dari beberapa step tadi, sebenarnya diagram otomata bisa disederhanakan menjadi 3 stage saja. Yang dimana stage A adalah kondisi aman, belum ada angka 1 sebelumnya. Nah, untuk step B adalah kondisi di mana kita sudah membaca satu angka 1, tapi belum berurutan. Dan step C adalah kondisi ketika sudah ada dua angka 1 berurutan, yang artinya string ditolak. Jadi, yang kita bisa ambil dari A, kalau memecah 0 tetap di A. Kalau kalau mau kalau membaca 1 pindah ke B. Dari B, kalau membaca 0 kembali ke A. Kalau membaca 1 pindah ke C. Dan kalau sudah masuk ke C, kita akan tetap berada di C karena string sudah tidak menerima lagi atau sudah tidak valid lagi. Iya. Kita masuk ke hierarki Chomsky. Kata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lain. Semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alpha menghasilkan beta atau alpha menurunkan beta. Alpha menyatakan simbol-simbol pada ruas ciri aturan produksi dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan atau aturan produksi. Untuk contoh aturan produksi, T ini dibacanya T menghasilkan A. Ini dibacanya E menghasilkan T. Atau E menghasilkan T dan E. Ini dan. Nah, untuk simbol yang berdiri ini menyatakan atau dibacanya atau. Digunakan untuk mempersingkat penulisan suatu produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Nah, untuk penggolongan 4 tingkatan bahasa berdasarkan hierarki Chomsky dapat dilihat pada tabel ini. Di sini ada 3 kolom, bahasa, mesin otomata, dan batasan produksi. Untuk bahasa, reguler tipe 3. Untuk mesin otomata, finance text otomata meliputi DFA dan NFA. Untuk batasan aturan produksi,
Alpha adalah sebuah simbol variabel. Beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Boleh tidak ada. Nah, untuk bahasa bebas konteks free tipe 2. Untuk mesin otomata, push down otomata. Untuk batasan aturan produksi, itu alpha adalah sebuah simbol variabel. Untuk bahasa, konteks sensitif tipe 1. Untuk mesin otomata, linear bounded otomata. Untuk batasan aturan produksi, alpha kurang lebih sama dengan beta. Untuk bahasa, unrestricted fast structure natural language tipe 0. Untuk mesin otomata, mesin Turing. Untuk batasan aturan produksi, tidak ada batasannya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf.